Alhamdulillah materi kita pada pertemuan kemarin tadi sudah disinggung oleh Pak DKM bahwa menjelaskan terkait Ramadan atau puasa. Nah, ini akan kita lanjut hal-hal yang membatalkan puasa atau makruh-makruh dalam puasa, juga syarat sah puasa, juga syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa. Namun tadi ada request atau pertanyaan dari salah satu jamaah yang memang mungkin perlu, bukan mungkin lagi, memang harus kita jelaskan, kita tabayunkan yang dimaksud dengan al-imsak. Kemarin sudah disinggung bahwa makna daripada saum adalah al-imsak lugatan. Adapun menurut lughah atau menurut istilah fikih adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan mulainya? Nah, ini ingat, kapan mulainya? Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, lalu kenapa ada istilah imsak yang tadi disinggung sampai ada sebagian di kita hak min 10 menit menjelang beduk, ya, itu sudah ada sirine yang lebih kita kenal dengan imsak. Ya, imsak di sini adalah bukan waktu mulainya puasa. Imsak di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan. Yang pertama memang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu sebelum waktu subuh itu membaca surat, membaca Al-Quran, ya, yang hitungan para ulama kurang lebih 5-10 menit. Bukan berarti di waktu imsak itu tidak boleh makan lagi, ya. Tapi bagi mereka memang yang belum sahur boleh, awas, yang belum sahur boleh menjelang beduk subuh atau imsak itu boleh makan, boleh minum. Namun ulama menekankan kalau yang sudah sahur sebelumnya jam 4 atau setengah 4, maka 5-10 menit sebelum beduk itu sudah di stop makanannya. Tapi bukan berarti kalau minum itu dilarang, tidak, tetap sah saja puasanya. Namun hikmahnya khawatir terjadi sesuatu yang memang menuju persiapan beduk maghrib, beduk subuh, seperti gosok gigi, minum setelah gosok gigi agar si mulut ini tidak terkesan kering dan lain-lain. Ada juga pertanyaan di dalam madhab Syafi'i yang membatalkan puasa itu ain dunia masuk ke dalam perut atau mengeluarkan dari dalam mulut keluar mulut, itu membatalkan puasa. Terkait dengan apa tadi yang dipertanyakan, kenapa imsak tidak dianjurkan, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan lagi untuk makan. Baik, antum bayangkan ketika kita waktu imsak makannya sama cah kangkung, ketika si kangkung kita makan, Allahu Akbar, ujungnya sudah masuk ke tenggorokan, ujungnya lagi belum. Ayo, itu bisa membatalkan puasa. Kalau ditarik batal, dimasukin batal. Bagaimana caranya? Ikat di gigi atas, ya, ikat di gigi atas sampai beduk maghrib. Nanti ketika beduk maghrib gak usah pakai takjil, udah kangkung itu makan lagi. Tuh, salah satunya seperti itu kan. Nah, coba kalau kita sudah prepare persiapan, Pak RW, 10 menit, 5 menit lagi kita sudah gosok gigi, aman. Dan di imsaknya itu bukan tidak boleh makan, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain.
justru yang dilakukan oleh baginda Rasul itu membaca Al-Qur'an. Ya, bisa dipahami? Yang sudah sahur sebelumnya diusahakan tidak makan lagi dan tidak minum lagi. Tapi kalau memang bangun sahurnya kesiangan, ketika bangun sudah imsak, ya boleh makan, ya boleh minum karena belum waktu berpuasa. Baik, saya jelaskan juga hal-hal nanti yang terkait dengan makruh dalam berpuasa. Nih, dalilnya panjang karena berkaitan dengan waktu. Saya inginnya kedapat semua ini pertemuan malam hari ini. Ikhtisar saja. Disuntik saat berpuasa sah, tapi makruh. Makruh bisa mengurangi pahala puasa. Pakai inhaler. Kita lagi pilek flu, pakai inhaler. Inhaler apa? Obat yang dihirup, namanya inhaler. Ya namanya inhaler bahasa Inggris. Artinya dihirup, disedot. Donor darah. Ini ada pertanyaan tahun kemarin dari mahasiswa ini apa? Maka donor darah itu juga hukumnya namun dianjurkan tetap di malam hari sesudah berbuka. Nyicipin makanan, nyicipin ya, bukan ngerasain, nyicipin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Zauq itu berarti menyicipi. Menyicipi itu sebentar, enggak lama. Tapi sebentarnya itu sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk Allah itu akan mencicipi mati. Bukan merasakan, mencicipi. Walaupun mencicipi sakit. Kambing disembelih, kulitnya disisit, tulangnya dicincang, dagingnya dibelah. Sakitnya sakaratul maut 70 kali lipat seperti itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita makan, mau istri masak. Kurang pas nih kokinya, mula chefnya bukan chef internasional, pakai chef lokal. Kalau nggak dicobain nggak kerasa nih manis asinnya. Ini cobain. Mohon maaf. Nyobain di luar, nggak sampai ke tenggorokan, cuma begini saja, nyicipin dikit, coba ngerasain sesendok, lain ngerasain itu batal, nyicipin, tapi kita telan, tetap batal. Yang makruh itu nyicipin, langsung dikeluarin, hanya untuk bisa membedakan, merasakan mana kurang manis atau kurang, disuntik, nyicipin makanan, ya. Terus banyak tidur saat berpuasa, itu termasuk makruh dalam berpuasa. Makruhat. Tuh, ya. Al-alaq mudghah, dauqut ta'am, al-ihtijam, dipatik, dibekam. Dibekam sama dengan donor darah. Jadi dibekam itu sama hukumnya makruh. Jadi kalau mau dibekam jangan bulan puasa siang, malam. Ya. Mahul ma'i ba'dal iftar. Dah, al-ghuslu bil ingimas. Mandi tapi tenggelam. Itu makruh. Alias berenang lah. Kita punya empang besar, ketika puasa menyelam. Nah, itu sah nggak puasanya? Sah. Tapi jangan mangap tuh mulut. Itu mah bisa masuk nanti. Batal. Ingimas tapi tetap kita tutup. Karena masuk berain-ain duniawi ke lubang-lubang yang terbuka, itu membatalkan puasa. Awas, lubang yang terbuka. Tapi kalau lubang tidak terbuka, itu tidak. Seperti apa? Seperti daki, seperti tipung. Ketika istri kita sedang bikin kue, itu kan ada tepung-tepung, debu-debunya yang masuk ke hidung. Nah, itu enggak batal. Atau ada yang masuk ke mata, maka batal atau tidak? Tidak, karena mata itu memiliki lubang tapi tidak terbuka. Jadi ketika pakai obat tetes mata pun sah puasanya, tapi hukumnya makruh. Pakai insto, obat tetes mata lah. Nah, saat puasa boleh.
Karena lubang si mata ini punya lubang, cuma tidak terbuka. Lubang yang terbuka telinga, hidung, mulut. Lubang kemaluan, lubang anus itu terbuka. Nah, kita punya penyakit BAB, nggak bisa BAB, pakai kapsul brokolam, masukin tuh kapsul ke lubang anus, batal. Ya, kita BAB, mohon maaf, tinjanya, kotorannya keluar. Saya panjang, mohon maaf, nggak sempat keluar semua. Kita tarik lagi dikit ke dalam, batal puasa. Hati-hati, yang panas dalam itu agak repot tuh kalau BAB. Biasanya nggak normal keluarnya. Hati-hati, kalau bisa tarik aja, mohon maaf, tarik tak, langsung buang, jangan dicium, udah tahu bro. Batal, hati-hati puasa. As-siwak ba'da zawal, memakai siwak sesudah waktu zuhur. Menurut pendapat jumhur ulama selain Imam Nawawi, tapi Imam Nawawi tetap mengatakan sunnah walaupun ba'da zuhur pakai siwak. Kalau kita sih nggak puasa, apalagi puasa, siwak mah tetap aja ketinggalan. Ya, pakai siwak, ya pakai siwak. Tuh, kasratus saba' wan naum, terlalu banyak kekenyangan, terlalu banyak tidur, itu pun hal-hal yang memakruhkan puasa. Nih, ada lagi mubtilatus saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa ini terbagi dua. Ada kismun yubtilu sawabas saum la sauma nafsa. Ya. Fala yajibu alaihi al-qada'u wa tusamma muhbitat. Ada sebagian yang membatalkan pahala puasa, tapi sah puasanya, gak wajib qada, cuman gak dapat pahala. Orang Sunda bilang apa? Capek gawe teu kapake. Yang kedua, dua bagian, yubtilu sauma wa kadzalika sawab, membatalkan puasa, pahala pun enggak dapat. In kana bi ghairi udrin wa yajibu bihil qada wa tusamma mufattirat, yang dinamakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, puasanya batal, pahalanya pun enggak dapat. Mana yang kira-kira membatalkan pahala puasa? Pahala puasanya batal, tapi puasanya sah, tidak wajib qada. Tuh, matubtul sahabat saum. Maka kata Rasul apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atash. Hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan banyak sekali orang yang berpuasa, tapi dalam puasanya tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus, dahaga, dan lapar saja. Siapa mereka? Yaitu yang puasanya al-ghibah. Ayat dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah, tahu ghibah? Menggunjing orang lain, ngupat kata orang Sunda. Ya, dzikruka akhakal muslim. Ya, ngomongin saudara kita yang muslim dengan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita itu, walaupun benar, namanya ghibah. Ada namimah. Namimah itu apa? Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah, menyebarkan omongan tujuannya untuk fitnah, namanya ngadu-ngadu, adu domba, itu namanya namim. Nah, ketika kita puasa, ghibah, pasah puasanya, tapi pahalanya nggak ada di mata Allah. Ketika kita puasa, ngadu-ngadu, sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada, nggak wajib qada. Al-kadhib, berbohong, wa huwa al-ikhbar bi ghairi waqi'. Kadhib itu apa? Memberitahu atau mengabarkan tanpa bukti, hoax, palsu, bohong. An-nadru lima yahrum aw lima yahilu bi syahwat, melihat hal-hal yang haram. Kita nggak main TikTok, tapi lihat orang yang main TikTok, yang bukain aurat, haram. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala.
Itu yang dimaksud yubtilu sawabasau la sauma nafsa, membatalkan pahala tapi puasanya sah. Naudzubillah. Al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah bohong. Tuh, itu apa? Membatalkan puasa, tidak hanya membatalkan pahala saja, tapi puasanya tidak wajib diqadha. Bagaimana orang yang tidak kuat berpuasa? Seperti orang sudah lanjut usia atau punya penyakit kronis. Ketika dipakai berpuasa, maka penyakitnya makin kronis. Karena lansia, dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka dalam hal ini, menurut pandangan fikih, orang ini wajib mengeluarkan fidyah. Fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 0,7 liter. Cuman dicepak rata 1 liter. 0,7 liter. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ini namanya fidyah. Sehari nggak puasa keluarin 1 mud. Sehari nggak puasa keluarin 1 mud. Namanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Ada yang wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ada yang wajib fidyah, wajib qadha. Ada yang tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha. Siapa? Orang gila. Nah, kalau kalian nggak mau fidyah, nggak mau qadha, nggak puasa nggak apa-apa. Syaratnya harus gelo. Mending sehat, mending puasa. Mending puasa bari sehat. Nah. Dia bukan nggak yakin dengan hadis Rasulullah sumu tasihu, berpuasa kalian semua, nih saya kalian sehat. Tapi memang sudah dicoba. Dan ini saya punya sohib, punya teman sampai sekarang dia masih muda, usianya selisih 5 tahun, Pak. Dia nggak kuat pakai puasa. Dicoba muntah. Baru jam 12 siang dan mahnya tambah kronis. Bagaimana hal ini? Maka dia setiap tidak berpuasa keluarkan 1 mud atau 0,7 liter. Loh. Lansia yang sudah lanjut usia, pikun atau memang nggak kuat juga, maka wajib fidyah, tapi tidak wajib qadha. Nah, bagaimana jika masa lalu kita kurang baik? Dulu misalnya nih kita pernah nggak puasa, itu kan wajib qadha. Wa yatakarrarul muddu bimudi zaman, bimudi sanah. Kita pernah nggak puasa di tahun 2015. Udah berapa tahun tuh sampai sekarang belum kita kodoin? 6 tahun, 5 tahun ya, 5, karena ini belum. Sampai masuk Ramadan berikutnya belum dikodok, maka dia wajib kodok sesuai dengan yang dia tinggalkan. Tapi fidyahnya wa yatakarraru, maka dilipat gandakan sesuai dengan hitungan tahun. Berarti berapa dia tinggalkan? 5 tahun. Selama tahun 2015 berapa hari dia nggak puasa? Cuma 3 hari, ya tetap kodoknya 3 hari. Cuman ngeluarin mudnya berapa? 3 kali 5, karena sudah lewat 5 tahun. Paham? Ingat-ingat tuh. Dulu waktu kita sudah akil balik, pernah nggak puasa? Sampai sekarang pernah nggak dikodoin? Enggak, hitung tuh. Ya, hati-hati itu. Tahun 2000 kita masih nyemen nih puasa. Sekarang 2021, 21 tahun. Kita nggak puasa berapa hari? Full 30 hari nggak puasa. Kok kata ibunya puasa? Pura-pura ngeludah doang sampai rumah. Ngiduh doang. Pura-pura apa di luarnya nyemen. 30 hari kodok. Terus mud fidyahnya berapa? Kali 20 tahun. 20 berarti 30 kali 20.
Berapa tuh? 600 liter. Nah, sebarang karung Pak. Nah, makanya jangan enak-enak kodoin. Istri kita head di bulan Ramadan seminggu rata-rata. Ya sudah, kodoknya nanti pas nyawalan. Niat kodok. Niat apa? Niat kodok. Jadi nggak berlarut sampai ketemu tahun berikutnya. Ya. Ada yang wajib kodok, wajib fidyah. Siapa? Perempuan yang menyusui, dia membatalkan puasa karena takut anaknya ini kekurangan ASI. Itu wajib kodok, juga wajib fidyah. Fidyahnya 0,7 liter atau 1 mud. Tapi kalau orang perempuan yang sedang menyusui, beliau atau dia ini khawatir dirinya, bukan khawatir si bayinya, maka cuma wajib kodok, tapi tidak wajib wajib kodok, wajib fidyah. Balikin, wajib fidyah, wajib kodok. Balik lagi, wajib kodok, wajib fidyah, wajib fidyah, wajib kodok, wajib kodok, wajib fidyah. Yang keempat, wajib kodok, wajib kodok, wajib fidyah. Orang yang batal puasa biasa wajib fidyah, wajib kodok. Lansia dan orang yang punya penyakit kronis wajib kodok, wajib fidyah. Perempuan yang hamil nyusuin, ngebatalin karena takut anaknya, wajib kodok, wajib fidyah. Jelema gelo, nah itu adalah jelema gelo. Coba, wajib kodok, wajib fidyah. Balikin, wajib fidyah, kodok. Dua nana, wajib kodok, wajib fidyah. Balikin, wajib kodok. Nah, ingat-ingat. Hati-hati, ini yang paling harus diingetin. Saya ingat dulu waktu saya mengatakan ayah dur celom, ayah dur but. Beliau sambil ketawa, nah dur celom. Bedug subuh baru dimasukin kelamin ke istrinya, dur celom, batal. Tapi kalau sedang main, dur but dicabut kelaminnya, itu nggak batal. Walaupun belum adus, apalin pulang, dur celom batal, dur but. Tuh, nanti pulang kau baca itu. Nanti pasti isi rewas. Naon kan? Dong, nyawa. Dur but nggak batal, dur celom batal, dur but nah dur tebedug but dicabut ya. Ini untuk 18 tahun ke atas gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang membatalkan puasa ya. Nanti ada juga sunnah-sunnah dalam berpuasa seperti al-iksar minas sunan, al-iksar min a'mali sholihah, taftirus shaim, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, namanya ta'jil. Ta'jil itu dari bahasa Arab, sigotnya masdar ajjala yu'ajjilu ta'jilan, makanan pembuka atau segera makan makanan, itu namanya ta'jil. Jadi ta'jil itu bukan berupa kolak saja. Ta'jil itu makanan yang pertama kali masuk ke mulut, namanya ta'jil. Kita mah nasi, ya sudah berarti ta'jilnya nasi. Jadi ta'jil itu bukan kolak, bukan bala-bala. Oh ta'jil itu bala-bala, bukan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Tuh kalau kata santri Sulasi Majid bab kedua warna awal. Ya, namanya masdar ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Nah, au tausi'ah alal iyal, disunahkan di bulan Ramadan memberikan nafkah lebih kepada anak istri. Biasa per bulan 5 juta, sekarang jadi 7 juta kalau ada. Itu sunnah. Makanya kenapa biasa nggak ada kolak, ada kolak. Bukan tradisi sebenarnya, itu sunnah. Cuman galibnya di orang pakai kolak, maka ditambahin kolak. Galibnya di kita ada mie suruput alias spaghetti Sunda.
yang campur pakai sambal kacang, ajib deh, keren. Mina nih mie golosor ya, mie golosor. Kalau di Cimapar bilangnya mie suruput, Sarawabaya dah. Mie golosor lah spaghetti Sunda, hotdog Sunda naon, atas kerupuk, bawah kerupuk, tengah-tengahnya nasi. Itu hotdog Sunda. Tuh, itu tuh banyak. Al-ijtihad bil ashr awahir wa tahari lailatul qadar. Bersungguh-sungguh ibadah tanggal 20 ke sana sudah ngelikur. Rasul kalau sudah tanggal 20 ke sana nyari Rasul gampang. Kemana Muhammad? Masih di masjid, intikaf buat berburu Lailatul Qadar. Tapi umatnya tanggal 20 ke sana di mana dia? Di Jalan Pemda, lagi distro, belanja buat anak istrinya. Nah, repot ya. Alhamdulillah. Tuh, baca, amalkan as-sahur walau bijur'ati ma'in sahur. Sunnahnya puasa sama dengan sunnahnya sahur. Sahur dulu baru puasa. Buka dulu atau sahur dulu? Sahur dulu. Malam Selasa kita sahur insyaallah. Ingat, kalau antum terserah, kalau saya sih ngikutin apa yang kemarin bahas. Kalau pemerintah mengatakan Selasa puasa, saya ngikutin Selasa. Ya, kalau antum terserah. Ya, tapi syukur-syukur ngikutin aman. Aman. Karena memang itu. Selasa kita sahur. Sahurnya dengan kurma. Puasa kurma. Buka dengan kurma, sahur pun dengan kurma. Tuh. Sunnah itu, sunnah kurma dulu. Allahumma bariknya ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzanbal azima fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa berbuka dalam kitab Al-Kanzul Najah, Kanzul Najah wa Syurur. Nanti doa sesudah berbukanya baru Allahumma lakasumtu. Kita mau kembali. Tok dur Allahumma lakasumtu. Bukanya belum, tapi udah baca lakasumtu. Sumtu itu kan fi'il madi yang artinya adalah sudah berlalu. Saya sudah berpuasa. Batalin dulu baru Allahumma lakasumtu. Kalau mau bukanya ya azimu anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dzanbal azima fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Beres makan kurma baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala rizqika abtartu. Ya, rizkimu, atas rizkimu kami berbuka. Atas rizkimu kami berbuka, bukan agak incat. Dhahabal dhama'u. Itu doa dibid'ahkan juga sama saudara kita. Enggak bid'ah. Itu ada hadisnya. Dhahabal dhama'u. Hilanglah dahaga. Wabtalatil uruku. Wah, ini tenggorokan yang kering kerontang menjadi basah. Waduh, luar biasa. Nah, walaupun kita dalam keadaan haus, tetap dianjurkan makan kurma. Insyaallah itu sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, dan insyaallah sebagai tawakupan pengajian terakhir untuk sementara Pak DKM, Pak Dewan Penasihat, Pak RW, para jamaah semuanya mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan yang Al-Fakir selama ini sampaikan selama 1 tahun. Pak DKM, Pak Dewan sama hampura nyuhunkeun diapunten samudayaning kalebatan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita mulai pengajian lagi di malam Rabu ketiga sesudah Syawal. Tapi itu terlepas dari kesepakatan Pak DKM, cuman dari Al-Fakir menyampaikan biasa mulai Al-Fakir pengajian itu di malam ketiga, ya, atau di minggu ketiga sesudah Lebaran Syawal. Insyaallah sekali lagi mohon maaf kepada jamaah sekalian umuman yang hadir di sini. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang berkenan atau yang kurang mumpuni, kurang berkualitas atau kurang dalam cara pengkajiannya.
Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Salahnya Allah ampuni, benernya mudah-mudahan menjadikan ilmu dan menjadikan amal soleh, khusus untuk al-fakir wa umuman untuk hadirin sekalian. Sekali lagi mohon maaf, usikum wa nafsi kitabullah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.